Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada semua, karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 6, ayat 13-20 yang berkata demikian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sejak lahir, William Katz tumbuh menjadi seorang anak mirip monster. Di usia 11 tahun, telah belajar berjalan. Ia baru belajar merangkak, seperti bayi pada umumnya. Kepala bagian kanan agak besar, matanya yang kanan rusak berat. Tidak mungkin bisa melihat, bahunya miring. Menjelang remaja, jalannya miring seperti tiang hampir roboh. Dan kata dokter, otaknya tak akan sanggup berkembang, alias tidak mungkin bisa belajar seperti manusia normal. Sudut pandang dokter rupanya beda dengan kedua orang tuanya. Mereka melihat harapan. Orang tuanya terus membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Kelak anakku akan dipakai Tuhan secara luar biasa, sebab aku yakin harapan itu ada. Demikian kata kedua orang tuanya setiap kali mereka melihat William Katz yang selalu kesulitan dengan menyelaraskan jalannya dengan bahunya. Tuhan pun mewujudkan harapan anak-anaknya. Tepat pada waktu Tuhan, William Katz bersimpuh di kaki Tuhan. Satu ayat yang dipegangnya, yang menjadi dasar panggilannya, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, yang mengatakan justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Inilah sumber pengharapan baginya. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan orang
yang berharap kepadanya. Tuhan pun membuktikan janjinya. Setelah menyelesaikan sarjananya di sekolah teologia, ia menjadi utusan misi ke Irian Jaya, Indonesia, sekarang Papua. Tuhan meneguhkan janjinya dalam kelemahan kuasanya nyata. Tiap langkah pelayanan William Katz, Tuhan meneguhkan dengan mujizatnya. Semua ini diawali dengan orang yang melihat harapan dan mempercayai harapan di dalam Yesus itu pasti ada dan tidak pernah sia-sia. William Katz telah menyaksikan apa makna hidup di dalam pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengharapan adalah daya kekuatan yang memampukan kita untuk terus bergerak maju, untuk terus hidup, untuk terus melihat masa depan dan bertahan dalam segala situasi. Tanpa pengharapan tidak ada kehidupan. Sebab itu, selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Penulis surat Ibrani mengambil contoh Abraham adalah pribadi yang sudah menerima janji-janji Allah. Belajar dari Abraham yang harus menunggu waktu yang sangat lama untuk mendapatkan keturunan dan ahli waris, yaitu Ishak. Yang patut kita teladani dari Abraham adalah kesabarannya menanti dan mentaati janji Tuhan dengan sepenuh hati. Ia percaya kepastian dan jaminan janji Allah pasti digenapi. Allah yang dikenalnya secara pribadi pasti akan menepatinya, dan kalau Allah yang berjanji, Ia tidak akan pernah mengingkarinya. Walau sebagian janji Allah kepada Abraham sebagian belum dialami langsung, namun Abraham memilih tetap percaya bahwa suatu ketika janji itu akan terwujud, tergenapi pada waktu yang ditentukan Allah. Kesetiaan, ketekunan, keseriusan, dan kesabaran sangat diperlukan dalam menanti janji Allah. Karena itu, hanya mereka yang tetap memiliki pengharapan akan dimampukan melihat dan mengalami hal-hal ini melampaui kenyataan yang ada. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, jangkar yang kokoh yang membuat kapal tidak terhanyut oleh arus laut. Kita percaya bahwa iman dan pengharapan bekerja bersamaan dan kasih melengkapinya, karena iman kepada Kristus menimbulkan pengharapan hadirnya anugerah Allah. Karena itu, sandarkanlah diri kita kepada Allah, maka Dia tidak akan mengecewakan kita. Dikatakan dalam ayat perenungan kita, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, kita belajar bahwa pengharapan yang sejati tidak pernah lahir dari situasi yang mudah, tetapi justru ditempa di tengah penantian yang panjang. Inilah yang kita lihat dalam kehidupan Abraham dan juga dalam kesaksian William Katz. Keduanya hidup dalam realitas yang secara manusiawi hampir tidak menyisakan alasan untuk berharap. Abraham telah lanjut usia tubuhnya dan tubuh Sarah telah renta, sementara janji Allah tentang keturunan terasa semakin mustahil dari hari ke hari. Namun Alkitab mencatat satu hal yang luar biasa. Abraham tidak berhenti berharap. Ia tidak membangun pengharapannya di atas kekuatan tubuh, logika, atau perhitungan manusia, melainkan di atas karakter Allah yang setia. Ia mengenal Allah secara pribadi, dan pengenalan itulah yang menjadi pondasi imannya. Demikian pula dengan William Katz yang sejak kecil hidup dalam kelemahan fisik dan keterbatasan yang ekstrim. Tetapi justru disinilah pengharapan di dalam Kristus menjadi nyata. Ketika dunia melihat ketidakmungkinan, Allah melihat ladang pelayanan. Ketika manusia melihat kelemahan, Allah melihat sarana untuk menyatakan kuasanya.
Pengharapan yang pasti bukanlah pengharapan yang berkata, semua akan baik-baik saja, melainkan pengharapan yang berkata, Tuhan tetap setia sekalipun keadaanku tidak baik-baik saja. Inilah pengharapan yang tidak runtuh oleh waktu, tidak hancur oleh penderitaan, dan tidak akan padam oleh kegagalan. Penulis surat Ibrani menegaskan bahwa pengharapan kita bukan sekedar sikap batin, tetapi sebuah jangka rohani yang tertancap kuat di balik tabir, yaitu di hadirat Allah sendiri, tempat Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Artinya, pengharapan orang percaya tidak tertambat pada dunia yang sementara ini, tetapi pada Kristus yang kekal. Dunia bisa berubah, manusia bisa mengecewakan, keadaan bisa memburuk, tetapi Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ketika badai kehidupan datang, ketika doa mungkin belum dijawab, ketika air mata terus mengalir, ketika kekuatan hampir habis, pengharapan inilah yang menahan jiwa kita, agar tidak hanyut oleh keputusasaan. Pengharapan ini membuat kita tetap berdiri, tetap berdoa, tetap setia, dan tetap percaya, sekalipun hasilnya belum terlihat. Kita belajar bahwa iman dan pengharapan berjalan beriringan. Iman percaya kepada Allah dan pengharapan menantikan apa yang akan Allah kerjakan. Dan kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kuduslah yang menjaga agar pengharapan itu tidak berubah menjadi kekecewaan. Oleh sebab itu, selama kita tetap bersandar kepada Tuhan, selama sauh iman kita tertancap pada Kristus, maka kita tidak akan binasa oleh badai, melainkan justru keluar dari badai dengan iman yang lebih matang, hati yang lebih kuat, dan pengharapan yang semakin teguh, sampai pada waktunya kita menyaksikan penggenapan janji Allah dengan mata kepala kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Jangan kehilangan harapan di dalam diri kita. Terus amini apa yang menjadi janji Tuhan dalam setiap firman-Nya. Percayalah, Tuhan pasti menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berharap, karena Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia memperhatikan kehidupan kita, dan harapan yang kita taruh kepadanya tidak akan disia-siakan oleh Tuhan, sebab Tuhan akan bekerja menurut waktu dan rencananya yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu yang meneguhkan iman kami, firman-Mu yang membangkitkan pengharapan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Di tengah penantian yang panjang, pergumulan yang berat, dan kenyataan hidup yang sering tidak kami mengerti, ajarlah kami untuk tetap berpegang teguh pada janji-Mu. Teguhkan iman kami seperti Engkau meneguhkan iman Abraham, dan kuatkan pengharapan kami seperti Engkau menguatkan hamba-hamba-Mu di dalam segala kelemahan mereka. Biarlah pengharapan kami tertambat kuat di dalam Kristus,
sauh jiwa kami yang aman dan teguh, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tidak goyah dan tidak menyerah. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sedang bekerja, dan pada waktumu yang indah janjimu akan digenapi sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu yang begitu indah dan ajaib, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus berharap kepadamu. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Dan biarlah kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.